Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi semua. Teman-teman media, hari ini saya kedatangan Kepala Balai POM yang mana di dalam tadi pembicaraan kami adalah sinergitas kita dalam rangka tentunya mendukung kegiatan-kegiatan Balai POM, baik itu secara masalah-masalah pidana maupun masalah-masalah perdata dan tata usaha negara. Dan banyak hal yang kami tukar pikiran dan rencana ke depan. Dan untuk lengkapnya mungkin silakan Kepala untuk menyampaikannya. Terima kasih Bapak Jaksa Agung yang kami hormati, serta rekan-rekan media, juga Jampidum dan dari Jamdatun, ya. Kemudian staf kami juga dari Badan POM hadir di sini. Maksud dan tujuan saya sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan datang ke Kejaksaan Agung, intinya bahwa kita mengetahui bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan salah satu lembaga negara non-kementerian yang melakukan pelayanan publik. Sebagai pelayanan publik terdepan yang bertanggung jawab terhadap pengawasan obat dan makanan dengan tupoksi kerja yang cukup besar karena berhubungan dengan ratusan ribu stakeholder kami berupa ada 3 pilar utama Badan Pengawas Obat dan Makanan: pilar industri, pilar pemerintah, dan pilar masyarakat. Nah, tentu kita paham berbicara tentang obat, berbicara tentang obat tradisional, berbicara tentang obat suplemen, berbicara tentang kosmetik, berbicara tentang pangan, olahan, dan sebagainya. Ini dari riset and development-nya dari hulu sampai hilirnya, Badan Pengawas memberikan sertifikasi. Mulai dari good manufacturing practice atau cara pembuatan yang baik, sampai dengan distribusi, nomor izin edar, dan seterusnya, sampai pada tahap penindakan. Tentu dengan ratusan ribu stakeholder berupa obat, industri makanan, dan sebagainya, izin surat keterangan izin ekspor, surat keterangan izin impor, dan sebagainya, ini memiliki kerawanan khusus. Karena yang namanya sertifikasi memiliki kerawanan berbagai macam hal. Nah, tentu dalam konteks itu, sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang baru, di bawah kepemimpinan saya, kami bertekad membangun kelembagaan yang bersih, bebas korupsi, bebas mafia, bebas pelanggaran-pelanggaran yang merugikan masyarakat, rakyat Indonesia, baik secara kelembagaan, secara pribadi, dan sebagainya. Oleh karena itu, kami dalam hal pelaksanaan, kita memiliki 4 deputi. Ada deputi 1 yang berhubungan dengan obat, psikotropik, dan obat kuasi, serta adiktif. Kemudian yang deputi 2 hubungannya dengan obat tradisional, suplemen, dan kosmetik. Kemudian deputi 3 hubungannya dengan pangan, olahan. Kemudian deputi 4 adalah deputi penindakan. Di situ ada kita punya intelijen, cegah tangkal, cyber, dan penyidikan. Nah, dalam konteks penyidikan ini tentu kami sangat membutuhkan bimbingan dari kejaksaan, karena penyidik tentu kita paham dalam semua masalah hukum, penyidik sangat penting. Dan kalau kita sekarang ini baru memiliki pegawai seluruh Indonesia baru 6.700, dan untuk PPNS, penyidik pegawai negeri sipil kita baru 600 orang. Jadi kurang lebih baru sekitar 10%, dan itu masih kita butuhkan tambahan, karena ternyata kejahatan-kejahatan dari cyber, kejahatan-kejahatan dari pangan yang ilegal, kejahatan-kejahatan dari obat dan sebagainya masih sangat banyak. Kita akui itu,
tapi kita ingin membenahi secara tepat sasaran. Kemudian yang berikutnya, kami juga mendapat tugas dari pemerintah hubungannya dalam pengawalan UMKM. Jadi kalau industri farmasi, obat-obatan, pangan, dan sebagainya itu ratusan ribu dengan jutaan sertifikat yang kami keluarkan, kita sekarang mendapat beban tambahan baru yang kita sebut dengan pengawalan UMKM. Sekarang yang terdata di tempat kami baru sekitar 60 ribuan UMKM, tapi jatah untuk penugasan kami itu bisa ada jutaan UMKM. Kami sudah bekerja sama dengan kementerian terkait untuk itu dalam hal sertifikasi pangan, olahan, ataupun obat tradisional dan sebagainya. Dan obat-obat atau retail obat ya. Nah, tetapi juga kami mendapat tambahan tugas baru juga untuk mengawal food security-nya yang disebut dengan makan siang bergizi. Atau makan siang bergizi ini kita tahu mulai berlaku tanggal 2 Januari dengan budget yang sangat besar. Dan kami ada mendapat 13 item untuk pelaksanaan tugas ini, mulai dari hubungannya yang kita sebut dengan mengawasi rumah produksi atau dapurnya, sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya kalau terjadi kejadian luar biasa. Nah, tentu semua ini memiliki kerawanan khusus. Sebagai seorang kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang baru, saya berpikir lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan ini sangat penting untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan ini dan untuk mencapai bebas korupsi, dengan tupoksi bebas mafia dan sebagainya. Maka pengawalan dalam konteks bantuan, support, dan sekaligus mentoring ataupun apa yang namanya itu, kami sangat butuhkan dari Kejaksaan Agung. Tentu di daerah dengan Kejaksaan Tinggi dan sebagainya. Dan dari itulah tujuan utama kami menghadap Bapak Jaksa Agung untuk menunjukkan komitmen besar kami bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan ingin menjadi lembaga yang anti korupsi, lembaga negara yang bebas dari mafia, untuk sama-sama menyelamatkan keselamatan bangsa, bukan hanya dalam konteks anggaran, tapi Badan Pengawas Obat dan Makanan juga mengawasi hayat hidup orang banyak, termasuk kesehatannya. Dengan demikian, maka keyakinan saya sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, pertemuan hari ini sangat konstruktif, karena Bapak Jaksa Agung sangat memberikan support yang tinggi kepada kami untuk mencapai tujuan tadi. Kami punya cita-cita bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi lembaga yang bersih. Saya kira itu yang paling penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin. Silakan kalau ada pertanyaan, satu dua, cukup? Cukup. Dan mana? Dari Antara, Pak. Antara ya. Kalau dari Kejaksaan Agung sendiri nanti akan memberikan support seperti apa kepada BPN? Baik, jadi di kami mulai dari support keperdataan, kami punya legal opinion, kami bisa pendampingan, kami bisa legal opinion ya, LO, kemudian banyak hal-hal yang dapat kita kerjasamakan. Saya tadi sampaikan Bapak kerja sesuai tupoksinya. Kalau ada hal-hal yang menyangkut gugatan-gugatan, serahkan pada kami untuk menyelesaikannya. Bahkan kami juga melakukan pendampingan dalam hal pengadaan atau apapun yang sifatnya adalah kami harus lakukan. Bukan hanya pengawasan aja, tetapi langkah-langkah itu yang dilakukan oleh Balai POM tidak menyalahi aturan itu. Bapak terkait tadi kan Kepala BPN menyampaikan ini bebas dari korupsi. Dari Kejaksaan Agung sendiri, apa yang langkah yang akan dilakukan terhadap BPN? Tentunya itu hal-hal yang pasti yang umum, yang pasti setiap langkah yang dilakukan oleh Balai POM, kami akan lakukan pendampingan
Dan tentunya pendampingan itu agar mengingatkan, mengarahkan supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran, itu yang utamanya. Tanggapan pencegahan juga Pak? Ya pasti, kalau itu pencegahan kita, maka justru koordinasi yang terus-menerus adalah hal pencegahan. Memantau program digital juga Pak? Untuk isi, ya. Kami penugasannya bersamaan, jadi kami tidak langsung ke Balai POM, tetapi kami bersama-sama di lapangan untuk melakukan itu. Dan itu adalah yang ditugaskan pada kami.